Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali hari ini kita belajar Pendidikan Agama Islam bab 11 Tata Cara Bersuci. Coba kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad dan ayah pergi ke masjid. Mereka masuk lewat serambi. Ahmad melihat ada tulisan batas suci sepatu harap dilepas. Ada ya, kalau kamu suka ke masjid, ke musola, suka ada ya tulisan seperti itu. Nah, batas suci sepatu harap dilepas. Ahmad bertanya kepada ayah, arti suci itu apa? Apakah suci sama dengan bersih? Bagaimana cara bersuci? Mengapa kita harus bersuci sebelum beribadah? Semua yang ditanyakan Ahmad kepada ayahnya ada dalam pelajaran yang akan kita bahas sekarang. Yuk kita belajar sama-sama. Suci artinya bersih. Yang bagian A, bersuci sebelum beribadah. Suci artinya bersih, kita umat Islam harus bersuci sebelum beribadah kepada Allah. Bersuci disebut juga toharoh. Nah, kalau mau beribadah harus dalam keadaan bersih, tidak boleh masih kotor-kotor, masih nempel najis, lalu beribadah, tidak boleh, harus bersuci dulu. Badan, pakaian, dan tempat tinggal harus bersih dari kotoran dan najis. Semua najis adalah kotor. Kotoran manusia, kotoran hewan, serta air kencing adalah najis. Bangkai, darah, serta nanah juga termasuk najis. Najis pada badan dan pakaian harus segera dibersihkan. Tempat ibadah juga harus dibersihkan sebelum kita sholat. Lanjut lagi, B, menunjukkan perilaku bersih. Seorang muslim harus hidup bersih. Seorang muslim suka kebersihan. Setiap pagi dan sore mandi, memakai sabun, tidak lupa menggosok gigi, lalu berganti pakaian. Anak bersih suka cuci tangan dan kaki setelah bermain di luar rumah. Apalagi zaman sekarang ya, banyak virus-virus, banyak penyakit. Jadi kalau setelah main atau setelah keluar rumah kita harus cuci tangan dulu, cuci kaki, baru boleh main lagi di rumah. Nah, anak bersih juga suka menata rapi kamarnya. Kalau habis main, mainannya berantakan, diberesin lagi. Jangan nunggu diberesin mamahnya ya, diberesin sendiri, dirapikan kamarnya sendiri. Lalu anak bersih juga suka membersihkan rumah dan perabot, menyapu lantai dan halaman, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini kamu juga termasuk membantu orang tua ya, membersihkan rumah, nyapu, ngepel. Hidup bersih sangat penting karena itu ajaran agama. Allah suka anak yang bersih, Allah tidak suka anak yang kotor. Lalu bagian C ada tata cara bersuci. Najis dan kotoran dibersihkan dengan air bersih. Jika tidak ada air maka dengan tisu atau dengan kain, kertas atau daun. Bisa juga dengan kayu serta batu yang bersih. Nah, ini adalah alat-alat untuk bersuci: air, tisu, kain, kertas, daun, kayu, dan batu. Najis yang menempel pada badan dibersihkan dengan air, lalu dilap dengan kain. Contohnya, kaki yang terkena kencing dibersihkan dengan air lalu dilap. Najis yang melekat pada pakaian dibuang dengan tisu. Lalu pakaian dicuci dengan sabun, kemudian dibilas dengan air bersih. Najis yang melekat pada tempat dapat dibuang dengan kayu atau batu. Lalu dibersihkan dengan air atau dipel dengan kain basah yang bersih dan suci. Selanjutnya mempraktikkan tata cara bersuci. Sekarang praktikanlah bersuci dengan benar. Bersuci harus menggunakan air yang suci. Air jernih dari sumur atau sungai termasuk air suci.
Air jernih dari hujan atau laut juga termasuk air suci. Air suci dapat dijadikan alat bersuci. Air kotor dan berbau termasuk najis. Air tercemar bangkai atau darah juga termasuk air najis. Air najis tidak boleh dijadikan alat bersuci. Karena kita aja mau menyucikan badan, menyucikan pakaian, masa pakai airnya yang kotor, yang ada najisnya? Tidak boleh ya. Lalu kain dan tisu terkena kotoran termasuk benda najis. Benda najis tidak boleh dipakai untuk bersuci. Sekarang praktikanlah bersuci. Kita baca dulu ya. Ada menyucikan badan. Dubur setelah buang air besar pasti terkena najis atau kotoran. Sucikanlah dengan cara menyiramnya dengan air bersih, kemudian gosoklah dengan jari tangan kiri. Nah, kalau cebok pakai tangan kiri, bukan tangan kanan ya. Cucilah hingga bersih tuntas. Pakailah sabun agar lebih harum. Kubul setelah buang air kecil. Kubul ini kemaluan depan ya. Kalau dubur itu kemaluan belakang. Kubul setelah buang air kecil pasti terkena najis atau air kencing. Sucikanlah dengan cara menyiramnya dengan air bersih. Cucilah dengan tangan kiri. Cucilah hingga bersih tuntas. Menyucikan badan juga bisa dengan mandi. Nah, Ibu yakin anak-anak semua sudah bisa ya menyucikan badan sendiri. Cebok sudah bisa ya, pinter. Selanjutnya, menyucikan pakaian. Celana dan kaos kaki sering terkena najis atau kotoran. Buang kotoran atau najisnya, lalu siramlah dengan air sabun. Sikatlah dengan sikat pakaian, lalu siram dengan air bersih dan suci. Selanjutnya, menyucikan tempat. Lantai sering terkena najis atau kotoran, terutama pada musim hujan. Sekarang termasuk musim hujan ya. Hampir setiap hari hujan terus atau gerimis. Nah, buang kotoran lebih dulu menggunakan sapu atau papan kayu. Lalu bersihkan lantai, memakai lap atau kain basah. Lap hingga bersih, pakailah cairan pel agar lebih bersih. Lalu menyucikan barang, piring, gelas, sendok, garpu akan kotor setelah dipakai makan. Gimana cara menyucikannya? Buanglah sisa makanan terlebih dahulu. Lalu gunakan sabun dan spons untuk menggosoknya. Bilaslah hingga bersih, lalu keringkan dengan lap. Nah, kita tadabur, sudahkah saya mampu membedakan benda suci dan benda najis? Yang tadi kita sudah bahas ya. Lalu, mampu mengetahui alat untuk bersuci? Nah, diingat-ingat alat untuk bersuci apa aja? Mampu memahami tata cara bersuci? Mampu mempraktikkan bersuci sebelum beribadah? Jika sudah syukur, alhamdulillah. Jika belum, maka saya akan lebih rajin memahami dan mempraktikkan bersuci secara sendirian atau bersama-sama dibimbing guru dan orang tua. Nah, mungkin di sini orang tua ya, karena bu gurunya juga nggak bisa hadir di sekolah ya kita ya. Lalu membangun akhlakul karimah. Saya anak muslim berakhlak baik. Saya harus tekun memahami semua pelajaran. Saya tekun menjaga kebersihan. Saya bersemangat mempraktikkan bersuci dalam kehidupan sehari-hari. Saya buang air kecil dengan jongkok. Saya bersuci setelah buang air kecil. Saya menyiram WC setelah buang air kecil. Saya juga menyiram WC setelah buang air besar. Anak-anak, itulah tadi penjelasan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk tugasnya silakan disalin di buku tulis latihan PAI. Terima kasih. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.